Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada panjenengan semua dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kami di sini masih diberi kesehatan selamat Amin. kelancaran Amin ya sehingga Allah. kami di sini bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, eksplor pada malam hari, menguak di hutan, menguak suatu misteri ataupun hal-hal yang kejanggalan, mungkin hal yang melenceng nanti kami coba untuk meluruskan agar apa ya, mengingat bumi ini kan sudah tua dan zaman pun ya gimana bencana-bencana sudah ada banyak ya, Pak, Betul ya? sekali Mas, karena itu menurut saya Mas ya, seiring berjalannya atau tingginya tingkat kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, maka seiring sejalan itu akan dampaknya adalah kehancuran terhadap bumi atau dunia itu sendiri sekali, begitu Mas Dani ya. Karena itu tercantum tersurat dalam hadis maupun Al-Quran bahwasanya nanti di zaman yang sudah tua ini, mohon maaf, perilaku, keimanan, ketakwaan dari manusia itu nanti akan menurun. Nah disitulah Mas, naudzubillah min dzalik, nanti semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang lalai ya Mas Dani. Amin. Monggo lanjut Mas Dani. Ya, semoga pokoknya kami di sini dan untuk para sedulur semua saling mengingatkan agar semua terus berada di jalan yang benar. Amin, amin, dan ya Allah. Untuk lanjutnya tidak lupa juga ucapan terima kasih dari kami di sini yang sedulur semua selama ini mensupport kami, mendoakan kami. Di sini kami hanya bisa mendoakan kembali semoga sedulur-sedulur semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lancar rezekinya, sehat selalu, dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk para sedulur semua, malam hari ini saya dan Pak Agus bisa ekspor kembali di dalam hutan. Kemarin alhamdulillah satu desa waktu kesurupan massal itu sudah terselesaikan, dan saya dan Pak Agus juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim sukses karena beliau-beliau semua telah mau membantu kami. Mungkin kalau tidak ada beliau-beliau ya kami akan tetap keteteran. Gimana caranya? Sekali lagi untuk Mas Yanto, Mas Akbar, dan Mbak Gisek, terima kasih banyak untuk sukses bantuannya, dan untuk sedulur semua yang sudah mensupport semua. Oh ya Pak, untuk malam hari ini kemarin butiran dari tongkat Al-Durah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kemarin kan langsung saya ke tempat pengrajin. Nah, saya kan suruh buatkan tasbih dan gelang, namun ini yang baru jadi gelangnya Pak. Karena tasbihnya kan apa ya, mungkin ada pembatasnya kan tetap beda tuh Pak. Jadi setiap kelipatan 33 ada pembatas atau ada jedanya itu. Saya kasih pembatas sama jeda sama, kan kadang tasbih ada variasi. Betul, iya Mas Dani. Saya suruh bentuk kayak gitu, dan ini yang saya baru bawa gelangnya. Ya ini baru beberapa sih Pak, karena masih belum jadi. Dan untuk sedulur semua, ini yang baru saya bawa itu gelangnya jadi untuk tasbihnya nanti mungkin besok, kalau nggak besoknya lagi, kalau sudah jadi nanti saya bawa, saya tunjukkan kepada sedulur semua. Namun kalau yang penasaran untuk bentuk tasbihnya nanti bisa WA saya. Saya ada contoh lah, kayak apa ya, gambaran gimana bentuknya. Jadi ini kan banyak Pak. Masya Allah. Kita pakai satu. Saya satu jenang satu lah, nanti kita juga apa namanya kasih ke beliau Mas Yanto, Mbak Gisek, dan Mas Akbar yang kemarin telah membantu kita kan Pak. Mas Dani. Dan ini tadi pengrajinnya juga sesuai arahan atau instruksi dan petunjuk dari Mas Yanto ya Mas ya. Benar sekali. Ini monggo pilih satu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Dani. Barakallah ya Allah. Ini saya pakai satu, dan ini sisanya nanti buat untuk sedulur semua mungkin yang menginginkan ataupun yang ingin memaharkan, monggo WA hubungi saya nanti kami akan apa namanya beritahu untuk jumlahnya. Mungkin kalau gelang tuh 23 Pak. Ini Mas jumlah butirannya. Ini kan tangan Pak Agus yang gede ini. Nah, ini tangannya gede tuh pas banget. Nah, ini untuk seperti saya. Ini para sedulur. Jadi itu untuk bisa melar gitu. Jadi pengikatnya karet ya Mas ya. Saya juga pas nih Pak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Pokoknya kita di sini diberi wasilah warisan kenang-kenangan yang sungguh luar biasa, istimewa. Tapi gini Mas, saya mau tanya terlebih dahulu.
nanti kedepannya waktu kita explore apakah kita pakai atau kita cukup simpan di rumah saja untuk perlindungan di rumah begitu Mas. Karena saya mengingat begini, khasiat atau manfaat yang luar biasa dari ini, nanti tujuan kita untuk menguak sebuah misteri di suatu hutan itu malah justru tidak kita temukan karena makhluk gaib maupun iblisnya itu terlebih dahulu menghindar atau lari dari kita gitu loh Mas Dani. Itu gimana enaknya Mas? Ini mungkin kalau saya kalau ya cuma saran ya Pak ya. Ya kalau kita pakai kayak gini kita perlihatkan kan pasti kalau baraknya makhluk yang lihat kan nggak mungkin ya menghindar ataupun apa, jadi kita nggak bisa menguak hal kejanggalan. Betul, nah itu yang saya pikirkan Mas. Mending daripada nanti kalau kita simpan di rumah ya nanti takutnya kalau kita terjadi apa-apa di hutan ya Mas ya, kita terbawa namun kita taruh tas saja. Oh siap. Jadi nanti kalau baraknya kita menemukan makhluk yang mungkin ya yang gimana ya emang yang benar-benar jahat ataupun gimana barulah kita keluarkan ini. Oh siap. Terima kasih informasinya Mas Dani. Siap. Ini juga saya akan masukkan lagi. Saya izin pakai ya Mas ya. Siap. Kan tertutup itu. Betul. Ini kalau saya tidak bawa jaket atau hanya bawa kaos pendek juga saya masukkan karena kan kita nggak tahu Mas, kadang ada makhluk gaib yang meminjam raga kita, kemudian terjadi istilahnya ya sampai jatuh di tanah bergeluntungan kan sayang. Manfaat dan karomah dari butiran gelang Al-Durrah ini gitu ya Mas Dani ya. Jadi untuk semua kita sudah jelas, nanti langsung pokoknya yang ingin ataupun yang ingin bertanya tentang gelang ataupun tasbih Al-Durrah nanti bisa hubungin saya, nanti akan saya jelaskan melalui WhatsApp karena kalau nanti saya sampaikan di sini mungkin terlalu panjang Mas Dani. Mungkin ini cukup openingnya. Saya dan Pak Agus ingin maju perjalanan, namun sebelumnya seperti biasanya Pak, monggo panjenengan pimpin doa sebelum kita masuk dalam hutan agar tidak terjadi apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengajak diri pribadi saya sendiri, Mas Dani dan para sedulur, mohon dengan kerelaannya doakan kami semoga perjalanan malam hari ini dalam menjalani eksplor di salah satu hutan ini diberikan keselamatan, kelancaran, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oh iya, satu lagi belum lupa saya sampaikan Pak. Kemarin kan kita diskusi untuk saudara semua yang sudah memaharkan, nanti uang pemaharan dari sedulur semua itu mau dikemanakan. Nah kemarin kan kita diberi masukan dari Mas Yanto. Jadi mungkin untuk rezeki ini panjenengan yang memaharkan gelang ataupun tasbih ini nanti akan saya salurkan lagi ke keluarga yang dimana keluarga itu menjadi korban, mungkin dari calon ibu dan janinnya itu yang sudah tiada, yang ditinggalkan keluarganya, nanti kita akan sumbangkan ke mereka. Jadi agar jadi itu dari jenengan kita salurkan ke sana, jadi itu semua dapat pahalanya lah. Ya semoga jadi amal jariah juga Pak. Amin ya robbal alamin. Kalau gitu kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mas Dani. Iya Pak. Mas Dani merasakan sesuatu yang janggal nggak malam hari ini Mas? Iya ya. Kita berjalan sudah hampir 1,5 sampai 2 jam loh Mas Dani, tapi tidak ada satupun fenomena yang kita jumpai, yang kita dapat sampaikan atau visualisasi pada para sedulur gitu loh Mas Dani. Iya, jadi untuk saudara semua, saya dan Pak Agus itu udah mungkin hampir 2 jam sih. Iya. Dan coba perhatikan Mas, auranya terasa sangat dingin, sejuk sekali ya Mas ya. Biasanya kalau kami masuk dalam hutan tuh raketannya apa Pak bahasa Indonesia Pak? Walaupun seenggaknya tuh 1-2 makhluk tuh pasti ada lah berjumpa. Dan energinya pasti sangat terasa Mas. Nah ini coba Mas Dani saksikan atau lihat. Kita sambil nyantai sekali, sambil merokok, sambil jalan, ya memang tidak ada sesuatu yang membahayakan atau mencurigakan terhadap energi-energi yang kita rasakan ya Mas ya. Monggo Mas. Gelang sudah saya copot. Apa ini ya Pak? Dalam? Mungkin masih ngerasa kalau panjenengan bawa memakai gelang dari Sayyidina Umar walaupun tertutup itu. Oh
Oh gitu, ya 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 ya. Kalau enggak gini aja, kita coba. Jenengan juga lepas, lantas kita coba masuk keliling lagi. Kalau memang enggak ada makhluk ya berarti hutan ini sepi. Betul. Oh berarti gini, maksud Dani, maksud Mas Dani berarti tidak ada satupun makhluk yang menampakkan perwujudannya di hadapan kita karena mungkin takut dengan gelang yang saya pakai ini. Mungkin, ya benar sih enggak kelihatan, tapi mungkin ngerasa. Iya, iya. Jadi ini gimana petunjukan dari Mas Dani? Ini saya lepas dulu, saya simpan dulu. Gini, kita pembuktian aja lah. Jadi ini kan tadi kita udah muter 2 jam gelang kan nggak menemukan makhluk satupun. Mas. Nah coba jenengan lepas, masukkan ke tas, kita coba keliling lagi. Siap. Kalau memang kita nggak menemui makhluk lagi, berarti hutan itu memang sepi. Iya. Tapi namun kalau kita menemukan makhluk, ya berarti coba nanti kita tanyakan. Iya. Ya baik Mas, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya simpan ya Mas ya. Allah. Sampun, sudah Mas, saya simpan. Kita lanjutkan perjalanan ya Mas ya. Monggo Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada jalan nggak Pak? Ada Mas, sini ada. Alhamdulillah juga tidak hujan ya. Iya Mas Dani, yang gue merasakan. Saya juga ini. Iya Masya Allah, berapa baru 10 langkah ya Mas kita berjalan ya Mas ya. Setelah saya melepas gelang saya, maksud saya ini saya sudah menangkap atau merasakan ada energi yang hadir di antara kita Mas Dani. Tapi wallahualam saya belum benar-benar bisa memvisualisasikan. Mungkin kita agak lebih jalan lagi Mas. Iya Mas, mari Mas. Coba kita naik ke atas itu Pak. Monggo Mas Dani. Ada jalan nggak ini naik ke atas? Ada. Hati-hati ya Mas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, saya merasakan dari atas itu Mas. Kita coba naik Pak. Ya. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Mas, ternyata benar Mas. Setelah kita melepaskan gelang atau biji adhuro itu, ternyata ada makhluk yang berani menampakkan perwujudannya di hadapan kita ya Mas Dani. Namun kita juga nggak tahu Mas, apakah memang pengaruh dari gelangnya atau apapun. Alangkah baiknya kita cari informasi atau kita tanyakan langsung ya Mas ya. Yuk, mari kita ajak berkomunikasi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Mas Dani. Ya Pak. Izin menyampaikan pada para sedulur Mas, bahwasanya 2 makhluk ini adalah sohibul wilayah di sini Mas. Oh tidak. Kami tidak ada sedikit pun niat untuk mengganggu maupun merusak alam ini maupun hutan ini. Apalagi mengganggu sebangsa makhluk kalian. Ya Allah. Ini aja. Jika dirimu ingin berinteraksi dengan kami, monggo di salah satu dari kalian masuk ke raga teman saya biar nanti komunikasinya kita enak. Kami persilahkan kalian untuk meminjam salah satu raga di antara saya dan Mas Dani. Monggo saya persilahkan. Sama-sama kita buka ya Mas ya. Anjir Pak. Jenengan juga bukan Pak ya. Nggih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Saya pemilik dan penguasa tempat ini. Lantas ada tujuan apa kalian memasuki tempat ini? Oh, jadi panjenengan adalah penunggu tempat ini. Benar sekali. Dan kenapa tadi saya sudah berkeliling bersama saudara saya ke tempat ini? Jenengan berdua, jenengan dengan teman jenengan tadi tidak mewujudkan wujud panjenengan. Namun kenapa baru sekarang panjenengan baru mau mewujudkan di hadapan kami? Asal kalian tahu wahai manusia, sebenarnya setelah kalian menginjak hutan ini,
saya sudah berniat untuk membunuh kalian. Bunuh? Ya. Apa salah kami? Karena kalian telah berani-beraninya memasuki tempat ini. Namun, saya tidak bisa mendekat. Kenapa? Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda terhadap kalian. Sehingga membuat saya tidak berani atau merasa lemah ketika ingin mendekati kalian. Gini, dirimu tadi mempunyai niat ingin membunuh kami. Iya. Kami mendatangi tempat ini. Apakah kami mendatangi tempat ini? Apakah saya merusak tempat kamu? Apakah saya mengganggu tempat kamu? Saya tidak peduli. Siapapun manusia yang berani memasuki tempat ini, maka akan kubunuh dan akan menjadi budak atau pengikutku. Dan dirimu tadi merasa tidak mau wujudkan wujud panjenengan tadi. Ada yang berbeda. Memangnya apa bedanya tadi sama sekarang? Kalian selayaknya dikelilingi oleh cahaya putih yang membentengi kalian. Dan itu sangat melemahkan kekuatanku. Dan badan saya terasa sangat panas seperti ingin lebur. Wahai manusia jahanam, katakan, apa yang kalian miliki? Lantas kenapa dirimu sombong ingin membunuh saya, sedangkan saya tidak punya salah pada panjenengan? Jika dirimu sudah merasa kayak gitu, kenapa dirimu masih ingin melakukan hal seperti itu? Apa kalian bodoh manusia? Tentu saja sifat sombong, angkuh, bahkan seolah-olah menguasai semua ini adalah makhluk, sifat dari makhluk seperti saya ini. Tidak, tidak semuanya jin itu kafir seperti kamu. Tidak semuanya jin itu sombong, jahat seperti kamu. Saya tidak percaya. Buktinya, semua pengikut dan teman-temanku ini memiliki sikap yang sama seperti saya. Itu karena di bawah naunganmu. Saya yakin jika dia tidak di bawah naunganmu, dia tidak akan melakukan hal sepertimu. Dan asal kalian tahu manusia, seburuk-buruknya kami, yang lebih buruk adalah bangsa kalian. Karena saya juga mempunyai majikan, atau saya ini hanya sebagai hamba saya. Kenapa dirimu ngomong seperti itu? Bahkan bangsa kami pun banyak yang dirugikan oleh bangsamu, hanya ingin ditipu, dihasut, dimanfaatkan. Apalagi bangsaku yang berkelamin wanita. Sekali lagi, ku beritahu kepada kalian, buka lebar-lebar telinga dan mata kalian. Kami seperti ini pun ada yang memerintahkan. Dan yang memerintahkan kami adalah dari golongan manusia itu sendiri. Atau makhluk sebangsa kalian. Gini saja. Kalau memang kamu itu dari utusan sebangsa manusia yang mungkin punya ilmu hitam, saya beri kamu dua pilihan. Saya soalnya tidak mau bertele-tele. Yang pertama, dirimu mau apa tidak jika dirimu tidak usah mengganggu ataupun menghasut ataupun bahkan merugikan sebangsa manusia tanpa terkecuali, entah itu siapapun yang kamu temui. Apa dirimu terpaksa? Mohon maaf apabila diriku tidak mengizinkan dirimu untuk berada di tempat ini lagi. Tapi manusia, Apa? jikalau kami, saya dan teman-temanku ini tidak mengikuti perintah dari majikanku, maka majikanku akan mencelakaiku, menyiksaku, bahkan meleburkanku. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya berjanji, jika dirimu mau melakukan hal kebaikan seperti apa yang aku minta, dirimu akan kujamin aman dari majikanmu itu. Saya sudah menjamin, dan bahkan saya berjanji. Sekarang pilihan tinggal di kamu. Saya beri waktu, gak usah lama-lama. Saya tidak percaya. Saya yakin hatimu busuk seperti majikanku. Kamu juga ingin memperbudakku kan?
Tidak. Bahkan malah diriku tuh ingin biarkan kamu tuh hidup bebas dan melakukan apa yang harus kamu lakukan, tidak melakukan kejahatan seperti ini. Itu yang malah apa buktinya? Jikalau omonganmu itu dapat saya percaya. Kamu bukti? Ya, tentu saja. Tunggu sebentar. Di rumah saya ingin memakai gelang dulu, ya. Kamu tunggu sebentar. Dirimu mengatakan benda apa yang ingin kamu keluarkan manusia? Jauhkan benda itu dari saya manusia. Dirimu mau bukti? Ampun manusia. Saya sudah yakin jika kalian memiliki benda suci seperti ini, pasti kalian juga memiliki hati yang tulus, hati yang baik, niat yang mulia. Itu sudah merupakan bukti yang cukup bagiku manusia. Sekarang lihat saya. Jauhkan benda itu manusia. Saya akan jauhkan ini. Sekarang jawab pertanyaan saya yang tadi. Dirimu pilih yang mana? Setelah diriku melihat dan menyaksikan bahwa kalian memiliki benda suci, maka saya bisa memastikan bahwa kalian manusia yang dapat dipercaya. Maka dari itu, saya akan mengikuti perintah kalian manusia. Berarti dirimu memilih untuk hidup bebas, tidak mengganggu manusia tanpa terkecuali, dan dirimu saya jamin dirimu aman dari majikanmu. Ya, saya memilih hal itu dan saya yakin jikalau kalian bisa menjamin keselamatanku dan teman-temanku dari majikanku. Karena sekali lagi, makhluk macam apa kalian sehingga bisa mendapatkan gelang yang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Kamu perhatikan badanku atau raga dari temanmu yang saya pinjam ini, sampai mengeluarkan percucuran keringat saking panasnya energi yang saya rasakan sebagai makhluk gaib manusia. Ini, jika dirimu memilih itu, saya hanya berpesan kepada dirimu. Jika dirimu mengulangi hal seperti yang sama seperti ini tadi, dengan niat buruk, saya tidak ingin membantu ataupun saya tidak ingin, apa ya istilahnya, pokoknya membantu kamu apabila manusia itu juga memiliki benda yang seperti halnya yang saya bawa ini. Ya. Baik, kalau begitu dirimu diam. Dirimu akan saya cabut ilmu hitam. Sekarang dirimu hidup bebas beserta semua jajaran teman-temanmu. Ingat janjiku dan ingat apa yang saya katakan tadi. Stop, Mas Dani. Ya Pak. Saya minta izin sebentar Mas. Ya, monggo silahkan. Badan saya serasa gimana ya Mas ya? Lemah, letih, kemudian kok ya Allah, badan saya sampai berkeringat seperti ini Mas Dani. Ya. Jadi gini Pak. Iya. Apa tadi Mas Dani ada peperangan atau pertarungan dengan makhluk gaib itu? Enggak sih, cuma makhluk itu intinya aja ya. Iya. Makhluk itu tuh punya majikan juga manusia. Iya. Yang dimana dia adalah menguasai tempat ini. Iya. Dan dimana dia itu akan melihat dimana manusia mendatangi ataupun menginjak di tempat ini akan langsung diserang ataupun dibunuh, akan dijadikan persembahan oleh majikannya. Nah, di situ tadi pas waktu saya belum mengenakan gelang dari butiran Al-Durrah ini, saya membeli dua pilihan Pak. Dirimu mau hidup bebas tanpa menyakiti manusia, tanpa terkecuali, apa dirimu saya tidak izinkan lagi dirimu berada di tempat ini. Atau panjenengan leburkan? Dia pertama tidak percaya. Dia menantang saya, ataupun dirimu
menjamin apa? Iya, iya. Jika diriku ikut dengan dirimu, maka diriku akan diserang oleh majikanku. Saya menjanjikan dirimu aman, saya menjaminkan dirimu aman. Jika dirimu mau mengikuti hal kebaikan apa yang saya minta. Iya. Pertama dia tidak percaya. Setelah saya keluarkan gelang ini, beliau mungkin merasa bentrokan energi dari ilmu hitam diberi majikan. Jadi dia tuh diberi ilmu hitam dari majikannya. Oke. Bahasa manusia entah itu apa. Iya, Mas. Langsung saya keluarkan, langsung mungkin di situ tadi juga dia mengatakan bahwasanya tubuhnya terasa terbakar, dan dia juga menyampaikan, lihatlah raga temanmu, ataupun lihatlah saya yang berada di dalam raga temanmu, sehingga temanmu aja mengeluarkan mungkin ya keringat seperti itu. Nah itu dia Mas, saya semenjak mengikuti Mas Dhani ikut explore di hutan ya Mas ya, kan sering ya Mas ya raga saya dipinjam baik makhluk jahat maupun makhluk baik gitu ya Mas ya. Tapi reaksi yang seperti ini baru pertama kali saya rasakan Mas. Panjenengan pensani Mas, panjenengan lihat tubuh saya sampai berkeringat, bahkan sampai lemas, sampai bergetar sekali gitu loh Mas. Ya itulah resikonya kita Pak, kalau di dunia ekspor tuh kita harus siap raga kita tuh misalnya kalau dipinjam oleh makhluk apapun itu, resikonya kita tuh harus siap. Makanya tadi saya juga langsung cabut ilmu hitamnya, terus saya suruh pergi. Iya. Wah luar biasa Mas, ini kalau saya buka jaket saya, mungkin ini badan saya sudah basah-basah semua dengan keringat Mas. Ini jangan periksa nih sampai di sini. Ya sini setelah itu semua dengan bisa menyaksikan sendiri Jadi gini aja Pak, kita lanjut perjalanan lagi. Ini saya simpen lagi, nanti kalau kita menemukan hal kejanggalan lagi kita on kamera lagi. Oh iya, salah satu bukti lagi yang ingin saya cross check atau saya pastikan dari Mas Dhani, berarti benar tidak adanya makhluk yang menemui kita selama kita berkeliling 2 jam tadi ya, karena kita menggunakan gelang itu Mas Dhani. Namun saya yakin Pak, ini juga untuk saudara-saudara semua saya yakin benar, kita jika menggunakan gelang ini makhluk itu tidak mau apapun, tidak akan bisa mendekat atau bahkan mewujudkan dirinya. Namun saya yakin nanti di suatu hari pasti ada salah satu makhluk yang menantang dengan benda ini. Karena di perjalanan dahulu saya tuh begitu Pak, saya juga menggunakan benda yang istimewa, bahkan makhluk pun tidak berani melihat dekat ataupun ingin mencelakainya. Namun di kemudian hari ada salah satu makhluk yang menantang dengan benda ini. Dan itu beribu cara licik makhluknya itu ingin menghancurkan benda ini. Karena makhluk jahat itu merasa bahwasanya adanya benda ini, semua bawahannya ataupun makhluk-makhluk jahat itu terasa terancam, terasa terganggu. Gitu. Mungkin yang harusnya bisa menghasut manusia malah jadi nggak bisa. Jika menimbulkan emosi dia. Lalu dia meluapkan, dia menantang. Betul. Jadi ini kan mungkin kita baru pertama kali. Nanti kita coba lihat hari ke depan. Siap, Mas Dhani. Nanti kita sambil jenengan enakinya badan dulu. Jadi untuk saudara semua nanti kita akan lanjut bila menemukan hal sesuatu. Biarkan kasihan Pak Agus raganya tadi. Mohon maaf para sedulur, ini saya tidak istilahnya alasan atau lebay gitu ya Mas Dhani, tapi ya dapat disaksikan sendiri secara visual. Ya ini penampakan yang saya alami, badan saya berkeringat, badan sampai basah kuyup semua, dan luar biasa untuk hari ini Mas, malam hari ini Mas. Jadi nanti kita keliling lagi, jangan enakin dulu badan. Iya Mas Dhani. Kita nanti kalau menemukan sesuatu lagi kita on kamera lagi aja Pak. Siap Mas Dhani. Izin bentar ya Mas ya.